Epagelia, prioritas ilahi. Katakan, epagelia, prioritas ilahi. Saudara seumur hidup tidak boleh lupa bahwa saudara mempunyai prioritas ilahi. Amin. Katakan, saya punya prioritas ilahi. Dan itu dahsyat. Ya. Para kekasih, saya tuliskan bahwa ini adalah God's art in giving his people. Ini adalah seninya Allah memberikan kepada umatnya, saudara. Dan saya ingin supaya kita semua mengenali seni daripada Tuhan itu. Sekali lagi kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 1, 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Supaya kamu menjadi apa, saudara? Kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, saudara, ini sudah panjang lebar saya jelaskan. Kalau saudara betul-betul percaya, ini terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Ya. Para kekasih, syarat menerima janji-janji Allah. Saudara, saya mengambil contoh yang panjang lebar dari kehidupan daripada Abraham. Dulu bernama Abram, kemudian dia diubah namanya menjadi Abraham. Dia belum menerima, dia belum diberi anak. Saudara, dia mengalami musibah, sakit dan lain-lain. Ya, pencobaan, serangan musuh, saudara. Itu semua Alkitab mengatakan tidak bisa membuat dia tidak percaya karena ketidakpercayaan. Dia tidak bimbang sama sekali karena ketidakpercayaan. Ya, saudara, dan ini kita harus pegang. Saya menunjukkan pada saudara ilustrasi gambar ini yang dibikin oleh Ibu Gembala. Ya, saudara, seseorang yang selalu melihat malaikat Tuhan turun dan naik. Ya, saudara, Abraham mengalami hal itu, saudara. Puluhan tahun menanti, tetapi dia tidak bosan. Kenapa? Orang pasti bosan. Nunggu 1,5 tahun, udah tidak kuat lagi. Tapi dia menunggu kira-kira 75 tahun. Karena dia mendapat entertainment. Dia mendapat kesenangan dari Tuhan. Katakan, karena mendapat kesenangan dari Tuhan, maka bisa bertekun sampai akhir. Orang yang tidak mendapatkan entertainment dari Tuhan, orang yang tidak mendapatkan kesenangan dari Tuhan, tidak bisa bertahan sampai akhir. Bosan, ya saudara, jengkel, marah, ya nggak kuat lagi. Tetapi orang yang mempunyai suatu penghiburan dari Tuhan, entertainment dari Tuhan, saudara, maka dia bisa bertahan. Ya, setiap kali Tuhan memanggil dia keluar dari kemahnya pada malam, tengah malam, dan dia selalu terhibur, dikuatkan. Ya, saudara. Sebab kalau saudara datang kepada Tuhan dan saudara mendengar firman, itu saudara dikuatkan, dihiburkan. Ya apa ya? Yang ya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, syarat yang pertama, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ya, saudara. Nah, Roma 4 ayat 20 dan 21, saya sudah jelaskan panjang lebar. Sekarang pada ayat yang kedua, Mazmur 25 ayat yang ke-17. Mazmur pasal yang ke-25 ayat 17, mohon dibuka pada Alkitab saudara lebih dahulu. 1, 2. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Amin. Lapangkanlah hatiku yang sesak. Saudara, ini adalah tipikal manusia. Ini khas. Tipikal itu berarti khas. Khasnya orang, khasnya manusia itu hatinya sesak. Satu kali kalau dia hatinya lapang, hatinya besar, wah dia senang sekali. Ya saudara, dia bisa melupakan semua kesesakan dalam hidupnya. Itu sebab Mazmur meminta Tuhan, tolong lapangkan hatiku yang sesak. Saudara, kalau seseorang menderita sakit pernafasan, asma barangkali atau sakit paru, saudara, maka kesesakan bernafas
itu adalah sesuatu siksaan, saudara. Dan ini merupakan sesuatu ancaman menuju pada kematian. Itu sebab pemazmur mengatakan, ya, Daud mengatakan dalam pasal 25 kitab Mazmur ini, Tuhan lapangkan hatiku yang sesak. Saudara, dia mencari pertolongan, dia mencari entertain dari Tuhan. Saudara, sebetulnya dia bisa mendapatkan dari luar, dari hal rohani, tetapi dia mencari dari Tuhan, dia meminta kepada Tuhan. Saudara, saya yakin saudara apa-apa harus mintanya kepada Tuhan. Amin. Jangan kepada orang, jangan pada orang tua, pada anak, pada suami, pada istri. Nomor satu, minta kepada Tuhan. Ya. Nah, lapangkanlah hatiku yang sesak. Ya, saudara. Nah, ini merupakan sesuatu pelajaran yang penting sekali karena ini sangat pribadi. Ya, saudara. Itu sebab seorang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan segera menolong dalam hidupnya. Para kekasih, saya menuliskan ayat ini lagi untuk menjelaskan, ya saudara, bahwa ayat ini sangat pribadi, sangat keakuan. Ya saudara, sangat kepada aku. Coba kita lihat ya. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Ya saudara, kita melihat di sini ada berapa kata ku. Ya, satu, lapangkanlah hatiku. Satu, dihitung, saudara yang hitung ya. Dan keluarkanlah aku. Ayo dihitung. Saya ulangi. Lapangkanlah hatiku yang sesak. Dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Dan ampunilah segala dosaku. Berapa? Pada ayat yang singkat, saudara. Kita mendapatkan aku 6 kali. Dan angka 6 adalah angka manusia, saudara. Dan di sini kita tahu bahwa semua manusia mengalami gejala dan nasib yang sama. Sesak. Saudara, keluarkan aku dari kesesakanku Tuhan. Karena aku tidak kuat lagi. Ya saudara. Apa kesesakan? Karena aku dari kesulitanku. Kesukaranku. Dosaku. Ada 6 aku, saudara. Ya. Tetapi saya beritahu, Tuhan hanya memberikan satu janji. Aku akan memberikan kelegaan bagi kamu. Amin. Di sini saya tuliskan menikmati satu janji Allah cukup untuk 6 keadaan pribadi ego kita, keakuan kita, saudara. Semua yang berkenaan dengan manusiawi kita. Satu janji Allah cukup. Katakan, satu janji Allah cukup memenuhi semua keadaan manusiawi saya. Amin. Saudara harus yakin supaya dengan demikian saudara ada apa-apa datang kepada Tuhan. Maka saudara memenuhi syarat untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Amin. Para kekasih, mari kita akan baca satu kali lagi dengan suara yang nyaring. 1, 2. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Dan ampunilah segala dosaku. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Saudara, jadi seseorang yang dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan sanggup memenuhi semua kelemahan manusiawinya. Tuhan sanggup memberikan entertain kepada dia, penghiburan, kenikmatan, supaya dia boleh tetap ada di hadirat Tuhan. Amin. Itu sebab Tuhan itu Allah yang bijaksana. Iya apa tidak? Iya. Dia tahu sifat manusia itu mudah berubah. Saya dan Anda itu manusia biasa, gampang berubah. Amin. Nah, enggak ngaku kan? Amin apa tidak? Amin. Kita ini biasa dan mudah berubah. Itu sebab Tuhan memberi kepada kita penghiburan,
Dia memberikan entertain kita. Anakku, apa menjadi kebutuhanmu, aku akan cukupin. Semua yang kamu perlukan, aku berikan. Apa yang menjadi kerisauan hatimu, kesedihanmu, aku akan hibur kamu. Karena Tuhan tahu manusia itu mudah berubah. Tidak setia adanya. Manusia adalah orang yang selalu ingin jauh dari Tuhan. Itu sudah menjadi kodrat dosa. Katakan kodrat dosa. Yaitu manusia ingin menjauh dari Allah. Saudara, itu kodrat dosa. Sebelum ada dosa, enggak. Sebelum ada dosa, Adam dan Eva di Taman Firdaus, di Taman Eden, mereka selalu dekat kepada Tuhan. Amin. Selalu Tuhan datang dalam bentuk angin sepoi-sepoi. Dan selalu Adam dan Eva muncul dan selalu mendekat. Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau. Ya, mereka sangat senang sekali. Dan Tuhan sangat senang menemui dua manusia ciptaannya ini. Tetapi apa yang terjadi ketika dosa mulai masuk kepada manusia, kepada Eva, pada Hawa, dan kemudian kepada Adam, berubah semuanya. Saudara, berubah semua. Pada saat Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Tahu apa enggak? Kalau mereka jatuh dalam dosa, tahu apa tidak? Halo, sing banter. Tahu apa tidak? Tahu. Tahu. Tapi Tuhan tetap lewat. Dan ketika Tuhan lewat, saudara, Tuhan tidak menemukan Adam. Adam, di manakah kau? Saudara, Tuhan tahu Adam dan Eva sedang bersembunyi. Mereka sudah jatuh dalam dosa karena melanggar makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang keras. Saudara, nah inilah pertama kali dosa masuk pada manusia. Jadi mereka tidak kepingin ketemu Tuhan. Kenapa? Karena mereka berdosa. Saudara, dan mereka menutupi, ketika mereka berdosa mereka sadar bahwa mereka telanjang. Kemuliaan Allah sudah diambil dari mereka. Saudara, dan mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun. Saudara, dan itulah pertama kali manusia jauh dari Tuhan. Karena kodrat dengan sendirinya, secara intuisif, dengan penuh kesadaran manusia mau menjauh dari Allah. Kenapa? Karena ada dosa. Seseorang yang tidak suka datang kepada Tuhan dalam berbakti, beribadah kepada Tuhan, pasti orang ini ada dosa yang dia mau sembunyikan dari hadirat Tuhan. Saudara, karena itu kodrat. Kodrat dosa adalah menjauh dari Tuhan. Diajak ke gereja, didorong oleh suami atau anaknya atau istrinya, selalu beralasan. Selalu alasan kecil menjadi alasan yang memungkinkan supaya tidak usah datang. Saudara. Nah, di sini kita harus mengetahui supaya saudara bisa menilai, oh aku ini sedang menyimpan dosa kelihatan. Aku kok gak kepingin berbakti ya. Aku gak kepingin ke gereja. Aku gak kepingin berdoa. Aku gak kepingin membaca Alkitab. Saudara. Nah itulah satu tanda bahwa kita sedang berdosa dan kita menyimpan dosa di dalam hidup kita. Saya yakin semua manusia mempunyai perasaan yang sama. Tidak mungkin tidak punya perasaan. Perasaan dosa itu perasaan yang halus sekali. Halus, lebih halus dari yang kita pikirkan. Saudara, begitu kita berbuat dosa atau ingin berbuat dosa, kita sudah ada warning. Makanya saya bilang, ya, perasaan dosa adalah perasaan yang sangat halus. Juga Adam dan Eva, ketika mereka sadar mereka telanjang, karena mereka melanggar firman, mereka lebih baik menghindar, menjauh dari Tuhan. Saudara, maka itu kita semua harus mempersiapkan diri. Saya mau tanya, kalau seseorang suka menjauh dari Tuhan, dari hadirat Allah, saudara, ketika dia mau meninggal dunia bagaimana? Menurut saudara bagaimana? Kira-kira bisa ketemu Allah enggak? Bisa ketemu juru selamatnya enggak? Bisa enggak? Tolong jawab yang banter. Tidak. Ya, saudara. Kenapa? Karena dia memang menyimpan sesuatu dosa dan dia
kodratnya dosa menjauh dari Tuhan. Sampai ketika dia mau mati sekalipun. Saudara, itu sebab kebiasaan kita ngikutin kodrat dosa itu harus dibuang. Itu harus disucikan oleh darah anak domba Allah. If you and I still have the sins in our life, in our body, in our blood, in our flesh, in our breath, then our whole body, our whole being, we want to go astray from God. It is so normal. It is the character of sin. Sifat dosa adalah menjauh dari Tuhan. Until the time you and I, we must die because our time have already finished. No more time anymore. Jadi saat yang genting ketika kita mau mati, saudara, kebiasaan dosa menjauh dari Allah, kita mau berteriak untuk minta ampun kepada Tuhan. Setan itu menggondeli itu apa bahasanya? Menahan kita, kamu jangan masuk surga, kamu jangan menerima Yesus. Kamu sudah sekian tahun, sekian bulan, aku jajah dan aku menjadi bosmu, dan sekarang kamu mau melepaskan aku karena kamu mau mati, tidak bisa. Ya, saudara, jangan anggap setan itu penurut. Setan itu adalah penjajah. Amin. Jadi kalau saudara dan saya sekarang kita tidak lagi memperdulikan kepekaan, saudara, maka kita akan rugi selama-lamanya. Bukan seumur hidup, tetapi selama-lamanya. Para kekasih, perhatikan. Itu sebab kodrat dosa adalah menjauh dari Tuhan. Tapi kalau saudara nyadar, aku membutuhkan juru selamat, aku membutuhkan penyucian, aku membutuhkan firman, supaya ketika aku mau mati, aku langsung diterima oleh Tuhan dan iblis menjauh dari aku dan tidak berani mendekat. Ketika aku mau mati, iblis tidak ada. Semua katakan, ketika saya mau meninggal, iblis tidak ada. Dalam nama Yesus, saya pastikan hari ini, detik ini, dalam nama Yesus. Amin. Ya. Tetapi kalau saya dan saudara membiasakan diri kita selalu menurut akan ajakan dan perintah dan godaan dari iblis, saudara. Oh, saudara menengking iblis berani loh. Saudara. Saya kasih tahu, ya. Apa sebab? Karena iblis tahu sebetulnya kamu itu sukanya sama aku. Cuma karena sesuatu hal kamu mau menengking aku. Ya. Nama Yesus kamu sebutkan itu tidak berlaku buat kamu. Karena kamu memang adalah saudara. Repot kan? Itu sebab seseorang dia harus mempunyai selalu 24 jam setiap hari. Berapa hari seminggu? 7 hari selalu harus dekat dengan Tuhan. Amin. Semua katakan, kodrat dosa menjauh dari Kristus. Tetapi pertobatan saya menjaga saya dekat dengan Kristus. Tengkingan dalam nama Yesus, penuh kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, lihat kan satu ayat yang pendek ini berkenaan tentang kita, 6 aku, ada 6 aku. Manusiawi banget ayat ini. Hanya orang yang memegang satu janji Allah, dia diselamatkan dari semua kesesakan, dari semua pengaruh daripada dosa dan iblis. Ya, para kekasih, jangan lupa akan hal ini. Para kekasih, saya masuk pada yang kedua. Syarat yang kedua adalah diurapi dan dimeterai oleh Roh Kudus. Katakan, syarat kedua, saya bisa menikmati janji-janji Allah. Yaitu, saya harus diurapi dan dimeterai oleh Roh Kudus dalam nama Yesus.
Amin. Haleluya. Kita akan membuka dalam 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. 1, 2. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kamu bersama-sama dengan kami di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Katakan, luar biasa. Ini istimewa. Ini luar biasa. Saya harus mengaminkan apa yang Tuhan katakan, ya, saya harus aminkan dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Silakan duduk kembali. Para kekasih, di sini dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa pasal 1 dari 2 Korintus, ya saudara. Di sini kita melihat bahwa di dalam mulai ayat yang ke-12, ya, perubahan dalam rencana Paulus. Dan Paulus memang taat pada suara Roh Kudus, ya saudara. Nah, dia menegaskan dalam ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kristus itu kan wujud, ya, pribadi Allah. Kristus ini ya bagi semua janji Allah. Dia ya. Saudara punya Kristus, saudara punya Tuhan Yesus Kristus, saudara ya dapat janji Allah. Lalu saudara harus mengatakan amin, karena saudara menerima janji itu. Wujudnya adalah Kristus. Sekarang kita tidak melihat dengan mata kita, tapi Kristus ada di dalam sorga, ya apa tidak? Jadi saudara harus tahu bahwa Kristus adalah ya pada janji Allah. Ada wujudnya di sorga. Saya di sini mengambil dan percaya dengan mengatakan amin. Jelas saudara? Ini ayat 20. Jadi kalau saudara bimbang terhadap firman Allah, coba saudara bayangkan apa yang barusan saya katakan. Kristus itu ada di sorga. Memang di sini kita tidak lihat, tapi Dia ada di sorga. Dia itulah ya dari semua janji Allah. Coba saudara pegang Dia, saudara percaya Dia ada di sorga. Saudara mengatakan amin Tuhan. Karena Dia ya. Saudara. Terus orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia orang yang memiliki perjanjian Allah. Memang tidak kelihatan, tetapi Kristus hidup di sorga. Dan Dia adalah ya dari semua janji Allah. Baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu semua masuk di dalam pribadi Yesus Kristus. Ya, mulai sekarang sing mantep. Harus yang mantep. Karena janji Allah bukan omongan belaka, bukan lisan saja, bukan narasi saja. Saudara, janji Allah adalah wujud di dalam Kristus. Di dalam Dia, janji Allah itu ya. Tetapi kalau saya dan saudara tidak mengambilnya, saudara, kita tidak bisa mengaminkan janji menjadi kenikmatan kita, menjadi kenyataan yang kita nikmati. Enggak bisa. Dan semua yang ya dari sorga, katakan semua yang ya dari sorga, harus saya aminkan dengan satu pikiran dan konsep bahwa itu ya ada, benar, berwujud. Ketika saya mengambilnya, saya mengatakan amin, terjadi pada saya. Amin. Ya.
Jadi ini adalah pelajaran yang penting. Menikmati janji Allah, kita harus ada pengurapan. Ayat 21 kemudian dikatakan di sana ya saudara. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah mengurapi. Supaya kita bisa bilang amin. Kita berhak dapat amin. Saudara. Karena Dia mengurapi kita. Katakan, karena saya sering diurapi, maka saya yakin, saya berhak menerima ya tersebut. Yaitu janji Allah terjadi pada saya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik. Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Saudara, pengurapan itu memeterai kita. Kita dimeterai sebagai jaminan bahwa janji yang ya dalam wujud Kristus yang di sorga itu rapi, maka itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Amin. Jadi saya dan saudara harus yakin terhadap janji firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan klop, klik. Jadi klop. Karena wujudnya ya Kristus. Lalu Dia mengurapi dan memeterai kita dengan minyak urapan. Lalu kita bisa menikmati perjanjiannya. Kita mengatakan amin. Katakan amin. Perkataan saudara amin itu dahsyat. Jangan sampai saudara bilang amin. Ditanya, kamu kok omong amin itu apa sih artinya? Ya, saudara harus tahu artinya apa. Saya berkata amin itu karena saya percaya, satu, saya percaya ada perjanjian Allah di dalam Kristus, di sorga. Dan saya mengaminkan karena saya diurapi. Jadi saya berhak menerima janji yang ya. Sehingga saya mengatakan amin. Ya, mengerti sekarang? Jadi saudara harus paham ketika saudara bilang amin, apa yang terjadi? Wow. Tuhan menggerakkan seluruh kemampuan kekuatan ilahinya. Kalau perlu Dia mengutus malaikatnya. Untuk apa? Untuk menjadikan nyata perjanjian yang aminkan tersebut. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Angkat kembali dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu saudara, turunlah di atas kepala saudara damai sejahtera dan berkat yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran, dan semua keadaan di mana saudara belajar diberkati. Perjalanan saudara di malam yang gelap dalam kota, luar kota, kemanapun saudara berangkat, dijagai tiba dengan aman dan sentosa di rumah saudara. Dan kemuliaan Tuhan menyertai saudara. Korban kolektor saudara dihargai. Teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Dan damai sejahtera, perjanjian ya dan amin menyertai hidup saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.